Perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer digelar hari ini. Sidang ini berbeda dengan terdakwa lainnya karena status Barada Eliezer sebagai justice kolaborator. Khusus untuk BE, Brigadir E, itu dijadwal tanggal 18 hari Selasa. Yang menarik, fakta menyoal perintah menembak dan hajar antara Ferdi Sambo dan Eliezer menuai perdebatan. Jaksa penuntut umum menuturkan jika Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua. Sambo SHSI-KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo SHSI-KMH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdi Sambo SHSI-KMH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kuasa hukum Eliezer pun meyakini jika kliennya diminta menembak bukan hajar Yosua. Hal ini pun juga dituangkan dalam BAP Ricky Rizal untuk menembak Yosua. Klien saya menyampaikan bahwa saudara Ferdi Sambo menembak ya, itu kita konsisten gitu. Jadi kalau terkait dengan alat bukti yang lain, ayo kita uji sama-sama gitu kan. Kalau kami berpatokan terhadap BAP klien saya. Nah ini kan your words against my words ya. Nilai pembuktian saksi yang mana yang paling dipercaya oleh majelis hakim kan, nanti hakim kan melihat siapa yang bisa dipercaya ini kan. Dan Anda yakin saksi-saksi dan pembuktian ya. Anda ini lebih meyakinkan hakim gitu ya Bang Roni? Iya betul, kalau dibilang di dalam pasal 185 KUHP kan yang mengenai pasal 2-nya, ayat 2-nya mengenai saksi bukan satu saksi bukan saksi, tapi jangan lupa di ayat 3-nya kan menjelaskan itu satu saksi bukan saksi asal tidak berlaku kalau ada alat bukti pendukung yang lain kan. Nah, tidak berlaku. Jadi menurut saya begini, prosesnya ini kan proses kronologis hukum yang panjang ya, dari Magelang, kemudian Saguling, kemudian Duren 3, ini tidak bisa dipotong sepotong saja. Publik pun menanti fakta apa saja yang akan terungkap dalam sidang pembacaan perdana Eliezer hari ini. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, bagaimana kemudian persiapan untuk sidang perdana dengan terdakwa Richard Eliezer yang akan berlangsung hari ini mulai pukul 10 di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa saja yang sudah disiapkan dan apakah akan ada kejutan baru yang kemudian mengungkap fakta-fakta di sidang pembacaan dakwaan nanti. Kami hadirkan perbincangannya. Ada sejumlah narasumber yang hadir untuk Sapa Indonesia Pagi secara daring. Ada kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas. Mbak Susi, Bung Roni, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Ya. Mas Bayu, Bu Susi. Terima kasih waktunya. Bung Roni dan juga terutama Mbak Susi untuk LPSK. So inilah hari hanya ya, terus menjaga Eliezer. Tampaknya hari ini Eliezer akan menghadapi sidang perdananya dengan pembacaan dakwaan. LPSK terus mengawal Eliezer. Sehat hari ini, Mbak Susi? Alhamdulillah Eliezer. Sehat. Mas Baradae semangat hari ini. Oh gitu. Ini tapi bukan hari H Mas Bayu ya, tapi lebih kepada perjuangan pertama. Iya. Saya berpikirnya begini, kan dijaga sampai sidang dimulai. Tapi ini start, baru mulai. Saya mengerti bahwa ini masih akan panjang. Dan selama ini sudah dilakukan upaya-upaya untuk terus membuat Eliezer aman dari berbagai hal yang mungkin saja terjadi karena ini menjadi justice kolaborator. Apa aja sebetulnya yang LPSK jaga selama ini terhadap Eliezer yang ditahan di Mabes Polri, Mbak Susi? Ya, kami menyiapkan perlindungan fisik ya di dalam tahanan gitu ya.
baik itu perlindungan fisik yang dilakukan oleh pengawalan LPSK, tim pengawalan LPSK, dan juga ada CCTV juga di sana. Tentu saja ini berdasarkan koordinasi dengan Barisgrim. Kemudian juga kami memastikan mengenai mulai makanan, pakaian dan sebagainya. Kami jangan sampai kecolongan. Ini yang kami pertimbangkan bahwa semuanya kami berikan perlindungan all out untuk Richard Eliezer. Yang kedua, selain perlindungan fisik, kami juga fasilitasi berkaitan dengan kebutuhan Richard akan rohaniawan ya, untuk penguatan spiritualnya dan termasuk juga penguatan psikologisnya Richard. Seperti itu, Mas Bayu. Ya, oke. Bung Roni, kemarin kita berbincang ya di kesempatan untuk sidang perdana terhadap para terdakwa yang lain begitu, dan kita sempat menanyakan, Kompas TV sempat menanyakan dari dakwaan para 4 terdakwa yang mana yang nanti akan Bung Roni perhatikan sebagai kuasa hukum Eliezer. Anda mengatakan terhadap RR atau Ricky Rizal. Apa yang kemudian Anda amati dari dakwaan kemarin? Ada sesuatu yang mungkin sudah menjadi 1-2 catatan mungkin, Bung Roni? Iya, ada beberapa catatan Mas Bayu yang dalam keterangan Ricky Rizal yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ini menjadi satu hubungan atau cerita yang utuh ya, karena ini berkaitan. Nah, pertama itu. Kedua juga pun kami juga akan memperhatikan dari saksi Kuat Maruf. Ada pernyataan yang di dalam BAP sudah menyampaikan juga ya. Jadi saya kasih satu contoh, bocoran sedikit, bahwa di dalam BAP Ricky Rizal dan BAP-nya Kuat Maruf, mereka sudah sampaikan bahwa betul di lantai 2 ada penyerahan uang. Ada penyerahan uang yang dijanjikan oleh Verdi Sambo kepada 3 terdakwa ini. Nah itu nanti kita lihat, kita perhatikan di persidangan apakah dicabut atau tidak keterangannya mereka. Kalau mereka mencabut keterangannya, hakim wajib mencatat di dalam berita acara persidangan. Dan nanti itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusannya. Karena saksi-saksi ini tidak konsisten. Nah nanti kita lihat kan. Nah, kami berharap penuh juga kepada saudara Ricky Rizal karena memang keterangannya dia ini sangat penting juga untuk saudara Baradae. Nah, nanti kita uji bersama-sama ya. Kami masih percaya bahwa proses penegakan hukum ini akan berjalan berkeadilan, kemudian akan menemukan keadilan itu sesungguhnya, bahwa kualitas saksi dari Baradae yang konsisten dibandingkan dengan kualitas yang disampaikan oleh Verdi Sambo, publik bisa menilai siapa yang betul atau siapa yang tidak betul ya, siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten. Sebelum kita tidak mendahului persidangan ya, tetapi kita flashback lagi dalam proses ini seperti apa. Kemudian saudara Baradae ini yang menjadi justice kolaborator yang diterima oleh LPSK. Saya terima kasih juga buat teman-teman LPSK, Bu Susi, dalam kesempatan baik ini. Kami sangat apresiasi atas kerjasamanya antara penasihat hukum dengan LPSK. Kami sangat apresiasi, klien saya semakin hari semakin baik. Kami sangat apresiasi. Mas Bayu ini karena panel, jadi saya harus sampaikan supaya publik mengetahui bahwa ini merupakan kerja bersama dan ini merupakan kerja juga dari LPSK ya. Mempersiapkan mental klien saya, karena awal-awal saya mendampingi klien saya ini traumanya tinggi sekali Mas Bayu. Traumanya sangat tinggi. Kemudian semakin hari semakin baik karena ada pendampingan LPSK. Apa saja yang menurut Bang Roni LPSK bantu sedemikian rupa sehingga kemudian Eliezer makin hari makin baik mentalnya untuk kemudian menghadapi sidang perdana pada hari ini menurut Bung Roni? Iya, Mas Bayu, yang saya lihat adalah memberikan rasa keamanan ya, bahwa LPSK menjaga keselamatan dari klien saya, itu sangat penting. Karena klien saya dengan dia merasa dijaga, merasa nyaman, pastinya
dalam proses pemeriksaan kemarin di BAP, dia menyampaikan lebih luas lagi, lebih lugas gitu loh, menyampaikan kan sebelumnya kan ada rasa-rasa takut, menyampaikan itu ada ketakutan-ketakutan. Nah, setelah didampingi LPSK semakin menyampaikan secara lugas dan menyampaikan fakta yang sebenarnya. Ini kan berproses nih, BAP-nya kan bertahap gitu loh. Tetapi klien saya ini sangat konsisten, yang perlu kita sampaikan ya, bahwa klien saya ini sangat konsisten. Nanti kita berharap bahwa kita kawal bersama-sama, kita bersama Bu Susi juga, nanti kita lihat persidangannya. Pastinya kan klien saya ini dalam menebus kesalahannya, dia rasa penyesalan dia terhadap keluarga korban, dia mengaku sebenarnya. Harapannya adalah dia dimaafkan oleh keluarga korban, karena dia tahu dia bersalah. Dia melakukan penembakan itu berdasarkan perintah, tidak punya pilihan, relasi kuasa yang sangat kuat. Seperti itu Mas Bayu. Oke. Nah, Bu Susi, selama menjaga Eliezer paling tidak sampai hari ini, mudah-mudahan Eliezer nanti hadir di persidangan juga betul-betul dalam kondisi terbaiknya begitu. Ada permintaan-permintaan khusus yang menurut LPSK kemudian membantu Eliezer untuk meningkatkan bangkit mentalnya begitu, persiapan dirinya. Ini bukan hal yang mudah bagi bahkan seorang polisi yang sudah dilatih sedemikian rupa mentalnya untuk menghadapi situasi seperti saat ini. Kalau saya membayangkan diri menjadi Eliezer begitu. Nah, Mbak Susi, apa saja yang sempat mungkin diminta dan kemudian LPSK memenuhinya yang mungkin pelan tapi pasti mengembalikan rasa percaya diri dan mental dari Eliezer, Mbak Susi? Ya, yang pertama disampaikan kepada kami waktu bertemu adalah rasa penyesalan melakukan itu, dan kalau bisa saya ingin meminta maaf kepada keluarga korban. Itu yang pertama kali saya ketemu. Terus kemudian Richard sendiri berkeinginan terus intens untuk berdoa, terus meminta, makanya itu dia meminta secara khusus ada rohaniawan. Meskipun memang di tahanan itu ada program untuk ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya dia, tetapi dia minta secara khusus untuk penguatan spiritualnya, karena dia merasa ini harus dikuatkan supaya saya kuat, seperti itu. Yang berikutnya juga dia menyampaikan bahwa awal-awal ini Mas Bayu dia sampaikan, Bu, kalau sidang sepertinya saya online saja, awalnya begitu. Tapi tiba-tiba berubah pikiran dan saya kuat Bu, dan saya bisa secara offline. Nah, minta tolong LPSK untuk mendampingi saya. Itu awalnya. Waktu rekonstruksi pun saya pikir Richard nggak akan mau untuk hadir ya. Tapi dia tegas pada saat itu bilang, saya akan hadir secara langsung dan saya kuat, saya minta tolong supaya didampingi dan diamankan, karena kalau tidak mungkin saya tidak kuat, dia bilang begitu. Dan yang pasti dia ini sangat berterima kasih karena ada beberapa fansnya ternyata yang menyampaikan kepada LPSK untuk berkirim salam gitu ya kepada Baradae untuk tetap melakukan perjuangannya untuk kejahatan ini, seperti itu. Ya, terbayang bagaimana kemudian dari dalam dirinya sendiri kemudian Eliezer bangkit untuk percaya diri untuk mengungkapkan kasus ini. Nah, termasuk ini Mas Bayu, dia secara khusus minta supaya makanan itu kalau bisa LPSK yang sediakan. Saya nggak mau, dan itu yang kemudian kami wanti-wanti agar penyiapan makanan memang kami sediakan secara khusus, seperti itu. Sehingga kemudian makin yakin dengan situasi keamanan dirinya ya. Baik, kita sambung sebentar lagi, kita harus jeda sebentar, dan pemirsa Kompas TV, kami masih akan kembali dengan Bung Roni Talapesi dan juga Susan Tias dari LPSK. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.